Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, perkenalkan saya Dewi Indriani, CGP Angkatan 7 Kabupaten Lampung Barat. Pada video kali ini saya akan mengkoneksikan antar materi modul pembelajaran sosial dan emosional dengan materi modul sebelumnya. Selamat menyaksikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Anis Joko Siwidi, MM, selaku fasilitator. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jarwono Eskom selaku pendamping praktik. Baik, tujuan pembelajaran khusus pada koneksi antar materi modul 2.2 yaitu adalah CGP melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul ini. Apa sih pembelajaran sosial dan emosional itu? Jadi, pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kompetensi sosial dan emosional itu ada 5. Jadi, kerangka kompetensi pembelajaran sosial dan emosional KESOL menggunakan pendekatan yang sistematis yang menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Ada 5 yaitu KSE yang akan dikaitkan. Yang pertama yaitu adalah kesadaran diri. Kedua, manajemen diri. Kemudian yang ketiga, kesadaran sosial. Kemudian yang keempat, keterampilan berelasi. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Apa sih kesadaran diri itu? Jadi, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Nah, kompetensi yang kedua yaitu adalah manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, perilaku secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kompetensi yang ketiga yaitu adalah kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Kompetensi yang keempat yaitu adalah keterampilan berelasi. Kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Dan kompetensi sosial emosional yang terakhir yaitu adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau disebut dengan well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Nah, apa sih kesadaran penuh itu atau mindfulness? Yaitu adalah kesadaran penuh itu diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat ini. Jadi, kesadaran penuh atau mindfulness ini dapat membantu Anda dalam menyikapi, memproses, dan merespon permasalahan yang dihadapi untuk fokus pada situasi saat ini. Nah, ada beberapa cara, salah satunya itu adalah dengan teknik stop mindfulness. Jadi, teknik stop itu S, stop, artinya berhenti sejenak. Kemudian T, yaitu adalah take a breath, yaitu adalah ambil nafas dalam. Dan O, yaitu adalah observe, artinya yaitu adalah amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan juga lingkungan. Kemudian P, yaitu adalah proceed, artinya selesai dan lanjutkan. Ini adalah teknik stop untuk memperoleh kesadaran penuh dalam diri. Kemudian yaitu adalah kesejahteraan psikologis atau well-being. Jadi berdasarkan piramida yang ada di sini, piramidanya Kapor-Kapenis, penerapan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh
secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Selanjutnya yaitu adalah implementasi kompetensi sosial dan emosional, yaitu pengajaran KSE secara eksplisit, yaitu di mana murid secara khusus memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksi kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya. Kemudian integrasi KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Dan ini adalah indikator implementasi kompetensi sosial dan emosional. Ya, ada pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru, kemudian ada penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Penguatan KSE, pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Pertama, pengajaran eksplisit. Apa sih pengajaran eksplisit itu? Yaitu, pengajaran eksplisit itu artinya KSE dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pendidik dapat menggunakan berbagai proyek atau acara atau kegiatan sekolah yang rutin untuk mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit. Kemudian integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum, yaitu untuk mengintegrasi KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, tujuan kompetensi sosial dan emosional dapat diintegrasikan dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, serta musik, seni, dan pendidikan jasmani. Selanjutnya yaitu adalah menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman adalah lingkungan yang membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda dan orang lain adalah mitra bukan saingan. Tugas pendidik adalah membantu anak-anak menemukan jati diri dan mengembangkan potensinya. Kemudian, apa sih penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah? Yaitu, yang pertama kita dapat menjadi teladan atau memodelkan, yaitu menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas, menciptakan budaya mengapresiasi, menunjukkan kepedulian. Kemudian kita juga dapat belajar, yaitu membiasakan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi, berkolaborasi di tempat kerja, mempelajari kemungkinan adanya bias terkait dengan literasi budaya, mengembangkan pola pikir bertumbuh. Yang ketiga yaitu adalah kita dapat melakukan berkolaborasi, yaitu menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berkolaborasi tentang cara mengasah strategi untuk mempromosikan KSE di seluruh sekolah. Kaitannya modul pembelajaran sosial emosional dengan modul sebelumnya. Nah, pertama, dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dapat menciptakan well-being di lingkungan sekolah, yaitu suasana nyaman, aman, sehat, dan bahagia. Hal ini pun sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian kaitan modul PSE dengan visi guru penggerak. Jadi, PSE itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan PTK di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat memenuhi 5 KSE. Nah, melalui pemenuhan KSE ini, maka akan mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Kemudian, kaitan modul PSE dengan budaya positif, yaitu melalui pembelajaran sosial dan emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mengenali dan memahami emosi, perasaan, dan pikiran yang sedang dirasakan, sehingga guru mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri atau yang disebut dengan self-awareness. Baik, kaitan modul PSE dengan pembelajaran berdiferensiasi.
Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat mengidentifikasi perasaan, emosi, pikiran dengan berbagai teknik pendekatan. Misalnya, yaitu pembelajaran berkelompok, bermain peran, menggambarkan emosi yang sedang dirasakan, dan refleksi pembelajaran. Melalui contoh pendekatan tersebut secara tidak langsung menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pemenuhan belajar murid. Kesimpulan dari modul pembelajaran sosial dan emosional. Jadi sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling, serta KSE murid akan terbentuk dengan sendirinya bersamaan dengan bertambahnya usia menuju kedewasaan, sehingga dalam pembelajaran di kelas guru lebih fokus dalam menyampaikan materi pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional perlu dilakukan guru untuk menyiapkan lingkungan yang aman, sehat, dan bahagia agar murid dapat lebih fokus dalam menerima pembelajaran. Kesimpulan yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik menuju kesejahteraan psikologis yaitu well-being. Maka 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. Kompetensi sosial emosional, 2. Kesadaran penuh atau mindfulness, kemudian yang ketiga yaitu adalah kesejahteraan psikologis yaitu well-being. Kesimpulan yang ketiga yaitu melalui pembelajaran sosial dan emosional, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. 1. Bagi murid atau di kelas, memberi kesempatan murid untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksi KSE terintegrasi pembelajaran di kelas dengan beragam variasi pendekatan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian yang kedua, bagi rekan sejawat di sekolah, belajar dan menjadi teladan atau memodelkan serta membangun kolaborasi sehingga tercipta ekosistem lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan bahagia. Terima kasih sudah nonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.